Om Swastiastu, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Niputumi Saluna Aurelia Santi, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih membahas mengenai fungsi kuadrat, yaitu materi bagian D, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, dan materi bagian E, menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi ini adalah peta konsep fungsi kuadrat yang telah saya buat. Mengenai bentuk umum, grafik, dan menentukan titik balik sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah yang kita akan bahas, yaitu mengenai grafik sketsa, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat yang saya bagi menjadi dua cara, yaitu cara 1 dan cara 2, dan yang terakhir mengenai menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Langsung saja, yang pertama, cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, yaitu cara 1 dengan cara membuat tabel ya. Misalnya ada soal, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Jadi kita tentukan aja misalnya x-nya itu dengan bilangan real, di sini saya pilih dari 1 sampai 7. Lalu kita masukkan pada rumus fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 menjadi ketika x-nya sama dengan 1, maka menjadi f1 sama dengan 1 kuadrat min 8 dikali 1 ditambah 12, sehingga dihasilkan y yaitu 5. Didapatkan titik x, y adalah 1,5, yaitu di sini. Selanjutnya ketika x sama dengan 2, maka fx-nya menjadi f2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 8 dikali 2 ditambah 12. Y-nya sama dengan 0 dan dihasilkan titik 2,0, yaitu di sini. Begitu juga seterusnya dari 3 sampai 7 sehingga dihasilkan beberapa titik pada koordinat dan bisa kita gambarkan di sini. Setelah itu titik-titik tersebut kita hubungkan dan didapatkanlah sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Nah, tadi itu cara 1, sekarang cara 2 atau saya sebut dengan cara 4 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan titik potong dengan koordinat, yaitu maksudnya kita tentuin titik potong dia sama sumbu x dan sumbu y. Yang pertama, titik potong dengan sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0, sehingga mendapatkan titik x, 0. Banyaknya titik potong dengan sumbu x itu tergantung dengan nilai diskriminannya. Nilai diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi nanti diskriminanlah yang akan mempengaruhi jumlah titik potong dengan sumbu x. Misalnya ketika diskriminannya itu lebih besar dari 0, diskriminannya sama dengan 0, atau diskriminannya kurang dari 0. Apakah dia akan memotong 2 titik, atau bersinggungan pada 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Itu sebenarnya sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Selanjutnya itu titik potong dengan sumbu y, maka syaratnya x sama dengan 0, sehingga didapatkan nanti y sama dengan c, dan mendapatkan titik 0, c. Nah, jika c-nya lebih besar dari 0, maka memotong sumbu y positif. Jika c sama dengan 0, maka melalui titik 0,0. Jika c-nya kurang dari 0, maka memotong sumbu y negatif. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu menentukan sumbu simetri, yaitu x sama dengan min b per 2a. Yang ketiga, menentukan nilai maksimum atau minimum, disebut juga dengan nilai ekstrim, yaitu y sama dengan min d per 4a. D-nya itu diskriminan, dapat kita ubah rumusnya sehingga menjadi y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a, sehingga ini adalah rumus untuk nilai maksimum atau minimum, atau disebut juga dengan nilai ekstrim. Yang langkah keempat yaitu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Misalnya titik T yaitu x, y, sehingga titik puncaknya itu rumusnya min b per 2a, min d per 4a. D itu diskriminan, sehingga dapat kita rubah rumusnya menjadi min b per 2a, min b kuadrat min 4ac per 4a. Ini bisa dihafalkan rumusnya mungkin, atau lebih baik kita pahami konsepnya. Nah, ini contoh dari cara 2 ya, agar lebih mudah dimengerti.
Misalnya ada soal, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan titik potong dengan sumbu koordinat, yaitu titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu x syaratnya y sama dengan 0, yaitu fx, sehingga fx-nya itu 0 sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Kita tentukan akar-akar kuadratnya, ini sudah dipelajari pada kelas waktu SMP, sehingga nanti didapatkan x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Sehingga mendapatkan dua titik, yaitu 1,0 dan 5,00, yaitu dari y sama dengan 0. Nah, ini berarti dia memotong di dua titik pada sumbu x. Nah, selanjutnya titik potong sumbu y, syaratnya itu x sama dengan 0. Maka fx atau y sama dengan 0 kuadrat min 0 dikali x plus 5. Ini hasilnya 0 ditambah 5 berarti sama dengan 5. Berarti y sama dengan 5. 5 itu apa? 5 itu c ini. Ini c, ini b, ini a. A itu 1, b itu min 6, c itu 5. Sehingga y sama dengan c, y sama dengan 5 seperti yang telah kita katakan tadi. Sehingga mendapatkan titik potong dengan sumbu y itu di 0,5. Yang langkah kedua yaitu menentukan sumbu simetri, yaitu rumusnya x sama dengan min b per 2a sama dengan min b-nya tadi min 6, berarti min 6 per 2 dikali a, yaitu 2 dikali 1, a-nya 1 tadi ya, sama dengan min dikali min plus 6 per 2 dikali 1, 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum atau disebut juga dengan nilai ekstrim, yaitu y sama dengan min d per 4a sama dengan d-nya itu diskriminan sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a sama dengan min b kuadrat, b-nya itu min 6 tadi, min 4a min 4 dikali 1 dikali c dikali 5 per 4a, 4 dikali 1. Ini kita hitung sehingga didapatkan sama dengan min 16 per 4, jadi min 16 bagi 4 yaitu 4 min 4. Itu hasilnya, nilai maksimum atau minimum atau disebut juga dengan nilai ekstrimnya yaitu min 4. Selanjutnya menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Ini sudah dibahas sebelumnya juga. Titik puncak yaitu rumusnya min b per 2a, min d per 4a. Titik puncak juga dapat dirubah rumus diskriminannya sehingga didapatkan min b per 2a di koma min b kuadrat min 4ac per 4a. Kita masukkan ab dan c nya, itu didapatkan min 6 per 2 di koma min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 5 per 4 dikali 1, sehingga didapatkan ini dapat 3 dan ini dapat min 4 kayak tadi x dan y ya. Sehingga titik puncak atau titik balik x, y yaitu 3, min 4. Jadi ini adalah titik puncak atau titik balik. Ini adalah titik potong dengan sumbu x yang kita telah dapatkan tadi. Ini titik potong dengan sumbu y. Dan ini adalah sumbu simetrinya. Ini sumbu simetri yaitu di 3, dan ini adalah nilai maksimum atau minimumnya yaitu atau nilai ekstrim ya tadi min 4. Selanjutnya kita membahas mengenai penyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Persamaan grafik fungsi kuadrat dapat dicari jika kondisi-kondisi di bawah ini diketahui. Misalnya yang pertama, grafik memotong sumbu x di x1,0 dan x2,0 serta melalui titik sembarang yaitu x3, y3 pada grafik, maka persamaannya yaitu y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Ada kondisi yang kedua yaitu ketika grafik mempunyai titik balik, yaitu titik baliknya xp, ypp itu puncak ya mungkin itu, serta melalui titik sembarang yaitu x1, y1 pada grafik. Maka persamaannya bisa kita tentukan dengan
Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat, ini kuadratin ditambah Y puncak. Yang ketiga, grafik melalui 3 buah titik, yaitu X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3, maka persamaannya adalah dapat kita ketahui dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Akan dibahas lebih lanjut dengan contoh soal ya. Ini contoh soal untuk kondisi yang pertama. Jadi tentukan persamaan grafik fungsi di bawah ini. Grafik di atas itu memotong sumbu X pada min 2,0 ini, min 2,0 yang ini, dan 3,0 yaitu ini. Dan melalui titik sembarang itu di sini tidak memotong sumbu sama sekali, jadi dia sembarang pada grafik. Jadi ini sesuai dengan syarat pertama. Maka bisa kita ketahui persamaannya dengan rumus, yaitu Y sama dengan A dikali X min 1 dikali X min 2. Y-nya yaitu berapa? Y-nya 6 sama dengan A dikali 1 dikurang 2 dikurang min 2 dikali min 1 kurang min 3, 6 sama dengan seterusnya, sehingga didapatkan A-nya yaitu 6 per min 6, sehingga didapatkan A sama dengan min 1. Kemudian kita substitusikan A ke Y tadi, ke Y yang kembali ke rumus yang ini tadi, maka didapatkan Y sama dengan min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Jadi persamaan dari grafik ini adalah Y sama dengan X kuadrat plus X plus 6. Ini kalian bisa hitung sendiri ya, mungkin bisa di screenshot dulu atau dihitung kembali orek-orekan. Nah, ini adalah contoh kedua, contoh untuk kondisi kedua, yaitu tentukan persamaan grafik yang mempunyai titik balik di titik 1, min 1 serta melalui 2,3. Nah, jadi jawabannya itu grafik mempunyai titik balik 1,1, ini titik baliknya, serta melalui titik sembarang 2,3. Maka persamaannya itu dengan rumus Y sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Y-nya yaitu 3, ini 3 sama dengan A dikali X-nya yaitu 2 min X puncaknya yaitu 1 dikuadratkan ditambah Y puncaknya itu min 1 ini. Ini XP, ini YP, ini X, ini Y. Setelah itu didapatkan A-nya yaitu 4. Kemudian kita substitusikan A-nya ke persamaan yang tadi. Maka kita dapatkan A-nya yaitu 4 tadi, sehingga persamaan dari grafik yang mempunyai titik balik tersebut serta melalui titik 2,3 yaitu Y sama dengan 4X kuadrat min 8X plus 3. Jadi ini adalah persamaannya. Jadi kita gunakan dulu rumusnya yang telah ditentukan tadi. Setelah itu kita substitusikan nilai A ke persamaannya dan kita dapatkan persamaan grafiknya. Nah, ini adalah contoh untuk kondisi yang ketiga. Tentukan persamaan dari grafik fungsi di bawah ini. Grafik fungsi di atas ini dia melalui 3 buah titik sembarang. Gak ada yang ada memotong sumbu X. Jadi pokoknya dia melalui 3 buah titik, yaitu ini ada 1, 2, 3. Memotong titik min 1,3, 1, min 3, dan 4,0. Ini angkanya cantik sekali ya. Maka persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi jika titik min 1,3 itu, maka 3 sama dengan A dikali min 1 kuadrat plus B kali min 1. Jadi X-nya itu 1, Y-nya yaitu 3. 3 sama dengan A min B plus C, itu didapatkan persamaan 1. Yaitu yang kedua, yaitu untuk titik 1, min 3, maka min 3 itu Y, 1 itu X. Berarti ini Y-nya min 3 sama dengan A dikali X, X-nya 1 dikuadratkan ditambah B dikali 1 tambah C, ini B dikali X ya.
sehingga didapatkan persamaan kedua, yaitu min 3 sama dengan A plus B plus C, plus semua ini tadi min plus plus. Terus titik keempat, titik ketiga yaitu 4,0, yaitu y nya 0, x nya 4, berarti 0 sama dengan A dikali 4 dikuadratkan ditambah B dikali 4 ditambah C. 0 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C, didapatkan persamaan yang ketiga. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita gunakan cara eliminasi ya. Substitusi juga boleh kalau kalian pengen, tapi di sini dipakai rumus eliminasi sehingga didapatkan B-nya yaitu min 3. Kita eliminasi lagi persamaan 1 dengan persamaan 3, maka didapatkan ini. Lanjut. Kemudian kita substitusikan nilai B ke persamaan yang udah kita dapetin sebelumnya tadi ini. 15A plus 5B sama dengan min 3. B-nya udah didapetin sama dengan min 3, bisa disubstitusikan di sini ya nanti B-nya. Nih, B-nya tuh dengan min 3. 15A plus 5 dikali min 3 sama dengan min 3. 15A dikurang 15 sama dengan min 3. 15 nya pindah ruas jadi plus, 15A sama dengan 3 plus 15. Jadi 15A sama dengan 12. A sama dengan 12 per 15. A nya itu 4 per 5. Setelah itu kita substitusikan nilai A nya yaitu 4 per 5 dan nilai B nya 3. B nya tadi 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu yang tadi yang ini persamaan 1, 3, ini Y sama dengan A min B plus C. Sekarang kita cari nilai C nya, berarti A nya yaitu 4 per 5, B nya yaitu min 3, berarti 4 per 5 dikurang min 3 ditambah C sama dengan 3, itu Y nya tadi di depan, dia sekarang kita pindahkan ke belakang. Setelah itu didapatkan ini pindah ruas, C sama dengan 3 min 4 per 5 min 3, didapatkan C sama dengan min 4 per 5. Setelah kita dapatkan A, B, dan C, kita masukkan ke persamaan. Kita substitusikan sehingga didapatkan Y sama dengan 4 per 5x kuadrat ditambah min 3x ditambah min 4 per 5, sehingga persamaannya menjadi 4 per 5x kuadrat min 3x min 4 per 5. Ini adalah persamaan grafik dari yang ditanyakan tadi. Nah, selanjutnya kita membuat kesimpulan dari contoh-contoh yang telah saya jelaskan tadi. Jadi, cara untuk menentukan persamaan dari sebuah grafik fungsi itu bisa dengan salah satu dari ketiga rumus ini. Yang pertama, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2, dan ada yang kedua dengan rumus Y sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak, atau rumus ketiga Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Namun salah satu rumus tersebut bisa digunakan dengan syarat apabila memotong sumbu X seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya juga. Apabila grafik memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui titik sembarang yaitu X3, Y3 pada grafik, maka persamaannya adalah gunakan yang pertama, yang ini. Jadi dia memotong sumbu X di dua titik dan dia melalui suatu titik sembarang. Ini memotong X di dua titik dan melalui titik sembarang, gunakan rumus ini. Ingat. Terus yang kedua, grafik mempunyai titik balik X, P dan Y, P serta melalui titik sembarang X1, Y1. Jadi dia diketahui titik balik dan dia melalui suatu titik sembarang. Mempunyai titik balik dan melalui titik sembarang, maka gunakan persamaan yang ini, cara mencari persamaannya. Terus yang ketiga, grafik melalui 3 buah titik, yaitu langsung dia 3 buah titik X1, Y1, X2, Y2 dan X3, Y3. Maka kita gunakan cara dengan ini,
bentuk umum sebenarnya, bentuk umum fungsi kuadrat ya. Bisa digunakan lalu kita eliminasi, substitusi seperti itu. Nah, setelah kita dapatkan kesimpulan yang tadi, setelah penjelasan yang tadi, sekarang ini adalah soal yang ingin saya berikan kepada teman-teman. Mungkin bisa dijawab pada kolom komentar, di screenshot dulu atau dicatat soalnya. Dan ini adalah soal yang ketiga dan yang keempat. Dan ini adalah soal yang kelima. Oke, terima kasih setelah mendengarkan penjelasan saya yang tadi. Apabila ada yang ingin teman-teman tambahkan, mungkin saya belum lengkap menjelaskannya di sini, bisa teman-teman lengkapi dengan cara saya ingin melengkapi tentang ini, bisa di komen di kolom komentar. Dan apabila ada yang ingin menjawab soal juga boleh komen di kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada saya salah kata atau salah dalam menjelaskan tadi, bisa teman-teman koreksi karena saya juga belum begitu terlalu paham sekali dengan materinya, tapi saya mencoba untuk menjelaskan. Dan sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah mendengarkan.